Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ibnu Dakikil ID Eskom MTI PhD selaku dosen mata kuliah Data Mining. Di sini saya Nada Fazal Suhaila dengan NIM 23031130007 akan menjelaskan tentang praktikum 3 yaitu modul dan paket Python. Sebelumnya perlu diketahui apa itu modul, package, dan library dalam Python. Modul adalah sebuah file yang berisikan sekumpulan kode fungsi dan global variabel yang disimpan dalam ekstensi .py. Lalu package adalah sekumpulan modul yang memiliki konstruktor __init __ dalam satu folder. Dan selanjutnya library adalah gabungan dari package dan modul yang memiliki fungsionalitas yang saling berkaitan dengan tujuan mempermudah kita dalam membuat suatu program. Misalkan tadi kita sudah buat modul LBD, lalu kita panggil luas segitiga dengan cara lbd.ls yang didefinisikan dengan luas segitiga, lalu kita panggil parameternya di sini segitiga a, t. Lalu kita lanjutkan jika menggunakan kode. Di sini kita taruh kodenya L, lalu kita panggil l.ls, lalu kita isi parameternya, kita jalankan, lakukan hasilnya. Misalkan di sini saya akan memanggil fungsi luas persegi didefinisikan dengan LP, lalu kita tulis LP, lalu kita isikan parameternya itu pakai sisi. Selanjutnya kita bisa menggunakan kode juga. Di sini contohnya kodenya itu L kecil, lalu kita definisikan aja langsung menggunakan kode, langsung kita isi parameternya di sisi, contohnya 5. Contohnya di sini saya akan memanggil fungsi luas segitiga dan luas segitiga yang ada pada modul LBD. Lalu kita panggil atau demonstrasikan dengan fungsi, lalu kita isi parameternya. Contohnya ls dan juga lp yang sudah kita inputkan tadi.
Selanjutnya kita ingin definisikan semua fungsinya, yaitu menggunakan from LBD import bintang. Lalu kita panggil, contohnya di sini saya panggil segitiga, lalu luas persegi dan juga luas persegi panjang. Itu hasilnya sesuai parameter yang kita inputkan. Kemudian untuk menampilkan pet modul dapat menggunakan perintah import nama modul. Di sini saya menggunakan LBD, lalu kita print nama modul titik underscore 2 kali file underscore 2 kali. Lalu kita jalankan, akan keluar tampilan seperti ini. Di sini kita buat from, lalu panggil nama folder atau package-nya, lalu kita import nama modulnya LBD. Lalu saat kita panggil kita bisa menggunakan LBD karena itu yang diimport, lalu kita panggil luas segitiga contohnya, lalu kita isikan parameternya. Untuk pemanggilan berdasarkan fungsi kita bisa buat from bidang datar, lalu titik LBD, lalu import luas segitiga ls, lalu kita bisa panggil menggunakan ls-nya saja atau fungsinya 1,3. Misalkan kita panggil library dari math, ini sudah ada di Python, lalu kita print nilai konstanta pi, lalu kita panggil math.p, lalu akan keluar hasilnya. Di sini saya jalankan ada error karena saya lupa menaruh koma. Saat jalankan akan berhasil. Contoh lainnya kita import library datetime, lalu kita print kalimatnya tanggal dan waktu sekarang, lalu koma jangan lupa, lalu kita isi datetime dot time dot now tanda kurung, lalu kita jalankan, akan muncul jam sekarang. Lalu kita coba contoh ke salah satu library yaitu pandas, lalu sebelum kita install dengan pip install pandas. Jika berhasil akan mengeluarkan kata requirement already satisfied. Untuk selanjutnya ketika ingin memanggil pandas kita hanya menggunakan import pandas spd atau spd. Yang pertama kita akan buat data berdasarkan pandas yaitu data frame. Saya simpan di df. Lalu pd data frame, lalu kurung kerawal, lalu di sini karena ada beberapa case kita berbicara tentang dictionary nama. Misalnya ini contohnya. Kemudian ada usia, kemudian juga ada jenis kelamin. Kemudian kita manggil df-nya, tampilannya akan seperti ini. Perlu diingat bahwa urutan di Python itu dimulai dari 0 di sini. Kalau untuk manggil case dari dictionary kita panggilkan berdasarkan namanya. Di sini kita tulis df age, lalu muncul data dari usia dengan urutannya. Lalu ketika ingin ada maksimumnya kita pakai max, lalu muncul outputnya.
usia dengan nilai maksimum. Lalu kita ingin menggunakan describe. Di sini nanti akan muncul ukuran pemusatan atau penyebaran dari data. Kenapa muncul age saja? Karena yang bersifat numerik hanya age atau usia. Selain itu ialah string. Sekarang kita masuk ke ingin memanggil data Excel tadi menggunakan variabel kredit, lalu panggil menggunakan pd.read Excel, kemudian kita copy directory dari data tersebut. Lalu di akhir diisi dengan nama file tanpa spasi, lalu menggunakan ekstensi XLSX. Ketika sudah berhasil, kita print kredit ini dan akan muncul data dari kredit itu. Lalu kemudian kita bisa misalkan data yang cukup banyak, terus kita akan menampilkan data awalnya saja. Kita akan print credit.head lalu kurung, maka akan muncul data awal sebanyak 5. Untuk data kredit ini, untuk manggil kolom sama seperti sebelumnya, kita tuliskan kurung siku dengan nama kolomnya misalkan status, lalu kita panggil, maka akan muncul seperti itu. Selanjutnya misalkan sini kita ingin memanggil data berdasarkan responden. Di sini kita manggil yang ke-5. Lalu kita menggunakan credit.elog. Di sini artinya kita lihat lokasi dari data tersebut dari data ke-5. Lalu muncul status DP, pekerjaan, dan lain-lain. Itu untuk memanggil satu data. Jika ingin beberapa data seperti 5 yang kurang dari 10 menggunakan 5.210, maka akan muncul 5 sampai dengan 9 saja. Itu kurang dari 10. Lalu selanjutnya misalkan describe, tapi di sini ada argumen tambahan include all. Di sini tidak memperhatikan tipe datanya, string ataupun numerik. Di sini ada status, count, unique, top, dan lain-lain. Untuk menuliskan, misalnya kita tidak memperhatikan data yang bertipe string, kita cukup menggunakan .describe kurung, atau misalkan sifatnya exclude sama dengan kurung siku O, maka akan menghasilkan hanya kolom dari data tersebut yang sifatnya numerik. Ini contoh yang sama jika kita ingin menggunakan .describe kurung saja tanpa menambahkan exclude tadi. Untuk nomor 1, pertama kita import library pandas dengan perintah import pandas as pd. Lalu setelah itu kita juga perlu menghitung distribusi probabilitas. Untuk itu kita menggunakan library scipy.stats. Kita tuliskan from scipy.stats import binom, Bernoulli, dan Poisson. Lalu kita definisikan beberapa fungsi untuk binomial, Bernoulli, dan Poisson itu menggunakan fungsi def dan rumus-rumusnya. Setelah didefinisikan, kita buat kasus tertentu, lalu kita print seperti binomial PMF, lalu isi K-nya 3, N-nya 10, P-nya 0,5, lalu kita koma binomial PMF, isi 3 angka tadi,
Begitupun juga Bernoulli dan juga Poisson. Lalu saat dijalankan, hasilnya ialah binomial PMF itu nilainya 0,1171875. Ini adalah peluang tepat 3 kali sukses dari 10 percobaan dengan peluang sukses 50%. Lalu nilai 0,7 itu peluang mendapatkan hasil 1 pada distribusi Bernoulli dengan parameter P 0,7. Lalu selanjutnya 0,2240 adalah peluang pada distribusi Poisson dengan rata-rata kejadian lambda sama dengan 3 untuk munculnya tepat 2 kejadian. Berikutnya yaitu data dari Excel atau CSV. Ini kita import menggunakan df lalu pd.read CSV, masukkan sumber datanya tuh. Sini kita menggunakan shopping data.csv. Untuk nomor 4, panggil data tersebut pada Python lalu identifikasi awal pada data tersebut. Di sini kita buat identifikasi awalnya itu ada 3. Yang pertama itu kita lihat informasi awal datasetnya menggunakan info atau df info. Di sini kita tulis dulu kalimatnya, lalu kita print df info. Terus selanjutnya untuk melihat isi datanya, kita lihat 5 data teratas, kita menggunakan print df .head. Maka untuk yang terakhir itu kita lihat statistik deskriptifnya menggunakan print df.describe. Lalu saat kita jalankan untuk ketiganya itu akan menghasilkan output dari yang infonya. Di sini kita bisa melihat bahwa range indexnya itu ada 200 dari 0 sampai 199. Lalu ada 5 kolom yaitu customer ID, genre, age, annual income, dan spending score. Lalu untuk yang kedua, dia menampilkan 5 data teratas. Lalu ada yang terakhir yaitu deskriptifnya, ringkasan statistiknya itu rata-rata usianya berapa, annual income-nya berapa, lalu spending score-nya juga berapa.